Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua kali ini ya, anak-anak semuanya. Pada pertemuan kedua ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Trigonometri Kelas dalam itu berbagai sudut. memimpin berdoa. Silakan. Ya, yang satu memimpin berdoa. Ya, Nur Hayati bisa dipimpin. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nur Hayati. Ini sudah pada masuk room Zoom semua ya. Untuk teman-teman yang belum bisa segera untuk diajak untuk bergabung di room Zoom ini ya. Oke. Untuk semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya sehat? Kabar? Sehat Pak, alhamdulillah. Pak. Ya, baik. Untuk kondisi saat ini tentunya masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Agar kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita ulas kembali nih materi pertemuan satu kemarin, yaitu yang membahas tentang koordinat kartesius yang diubah ke koordinat kutub. Nah, ada yang bisa menyebutkan enggak hal secara umum untuk mengkonversi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub? Itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Novita. Sesuai pasangan titik koordinat kutub, Pak, yaitu R, theta, di mana R rumusnya akar X kuadrat plus Y kuadrat, dan tetanya adalah arkatan Y per X. Ya, benar sekali ya dari Novita. Terima kasih atas jawabannya. Jadi secara umum rumus utamanya yaitu tadi ya yang disebutkan dari Novita, bahwa itu adalah pasangan titik terurut yaitu R, theta, di mana R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dan tetanya adalah R setangen Y per X. Nah, kemudian pada pertemuan 2 ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu perubahan dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, apa hal utama yang ada pada materi ini yang akan kita bahas nih teman-teman? Ada yang bisa menyebutkan? Pak, Ya, hari silakan. ini yaitu nilai trigonometri dalam berbagai sudut. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti dalam pengkonversian koordinat kutub ke koordinat kartesius akan ada nilai-nilai trigonometri yang terdapat dalam berbagai sudut. Jadi nanti nilai-nilai ini juga nanti harus kalian hafal di luar kepala agar nanti mudah dalam menyelesaikan soalnya ya. Oke. Nanti pada pembelajaran kali ini diharapkan kita semua ya, teman-teman juga diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kemudian perubahan dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Dan tercapainya tujuan pembelajaran kita, yaitu terlaksananya pembelajaran
dengan metode problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian peserta didik dapat menentukan perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya, serta terampil dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perubahan koordinat ini, dan tentunya memiliki dan menunjukkan perilaku jujur, santun, responsif, tanggung jawab, dan proaktif. Ya, kemudian sesuai agenda kita pada pertemuan 2 ini, kita akan membahas pengkonversian koordinat kutub ke dalam koordinat kartesius. Nanti akan ada permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam kelompok, dan nanti ini Pak Guru langsung bagi saja kelompoknya ya. Kelompok pertama nanti ada Nikmat, kemudian ada Nurhayati, dan ada Anissa Putri. Kemudian kelompok 2 nanti ada Novita, ada Cindy, dan ada Ide. Dan kelompok terakhir ada Anissa Wulandari, Anissa Rani, Fakul, dan Putri. Kelompoknya dicatat untuk kalian berdiskusi bersama. Kemudian kita mulai saja untuk pembahasan topik utama kita, yaitu tentang perubahan koordinat kutub ke dalam koordinat kartesius. Guru akan menayangkan video pembelajaran. Silakan bisa disimak baik-baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, koordinat kutub adalah suatu titik koordinat yang dinyatakan dengan P, yaitu R, delta, dengan R adalah jarak titik tersebut terhadap titik pusat 0,0, dan delta adalah sudut yang dibentuk antara R dan sumbu X, seperti pada di gambar. Mengkonversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Jika koordinat kutub titik P, R, delta diketahui, maka koordinat kartesius titik P, X, Y dapat ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu ada sin delta sama dengan Y per R, sehingga Y sama dengan R sin delta. Dan untuk cos delta sama dengan X per R, sehingga X sama dengan R cos delta. Dengan demikian, apabila koordinat kutub P, R, delta dinyatakan menjadi koordinat kartesius, dapat dinyatakan dengan P, R cos delta, R sin delta. Perubahan koordinat tidak lepas dari nilai sudut pada trigonometri yang ada pada tabel di bawah ini. Untuk contoh soal dan alternatif penyelesaiannya, yaitu suatu titik P pada koordinat kutub berada pada posisi P 12,60 derajat. Posisi titik tersebut jika dikonversi ke dalam koordinat kartesius, yaitu penyelesaiannya X sama dengan R cos alfa sama R cos alfa sama dengan 12 cos 60 derajat, sama dengan 12 dikali 1/2 dengan menghasilkan X sama dengan 6.
Untuk nilai Y sama dengan R sin alfa. 12 sin 60 derajat yang akhirnya menghasilkan Y sama dengan 6 akar 3. Jadi posisi titik P tersebut dalam koordinat kartesiusnya adalah P 6,6 akar 3. Baik, apakah ada pertanyaan sampai sini? Mohon maaf jika banyak kesalahan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video pembelajaran untuk topik materi kali ini ya, anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya Bapak minta kembali untuk kalian buka Edmodo-nya ya. Nah, di situ mari kita lihat-lihat kembali dan kita ulas kembali bahan ajar dan PPT tadi, sembari kalian memahami dan menanyakan jika ada hal-hal yang belum jelas dan belum kalian pahami. Sebentar, Bapak akan share dulu Edmodo-nya. Nah, di sini bisa dilihat kembali. Nah, di sini misal kita buka dan ajar di sini. Bisa dilihat juga untuk yang presentasi hari kedua tadi. Nah, bisa lihat ada elemen bawah yang mengkonversi. Nah, ini ya. Bisa dilihat kembali. Dan pada PPT-nya bisa dilihat kembali dan diulas. Sekiranya ada hal yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ya, mungkin dari teman-teman semua nih, apakah ada yang ingin bertanya terkait video dan dari materi ini? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Anissa ulang ya. Izin bertanya, berarti sudut-sudut yang sering muncul itu yang istimewa ya Pak, seperti sudut 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Anissa, bagus sekali. Ya, jadi benar, itu adalah yang biasanya sering muncul. Nah, ini ya, yang sering muncul dalam sudut-sudut dalam mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, jadi anak-anak semua diharapkan menghafalkan ini ya, karena ini adalah yang utama dan biasanya muncul. Dan tentu juga memahami untuk sudut-sudut yang lainnya seperti 120, 270. Nah, itu juga terkadang sering muncul dalam trigonometri. Nah, ini yang biasanya muncul yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Sinus, kosinus, dan tangennya ya. Bisa dilihat dan dipelajari serta diamalkan. Nah, jadi ini yang terkadang biasanya sering muncul. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak semuanya? Sepertinya tidak ada ya. Terima kasih tadi Mbak Anissa yang sudah bertanya. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut ke topik selanjutnya yaitu membahas LKPD. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dibagi ya kelompok-kelompoknya. Nah, silakan kalian buka pada Edmodo. Benar, Bapak share kembali. Di Edmodo ada
LKPD. Nah, silakan bisa diunduh LKPD-nya dan dikerjakan dalam kelompok. Kalian bisa unduh dan dikerjakan dalam kelompok tadi. Nah, untuk diskusinya, sebentar Bapak tunjukkan terlebih dahulu soalnya. Nah, ini bisa dikerjakan. Coba Bapak coba bacakan nomor 1 dulu ya. Jadi yang nomor 1 ini dalam ilmu fisika, ilmu kimia, partikel adalah objek yang kecil ya dan berdimensi yang dapat memiliki beberapa sifat-sifat fisik atau kimia seperti volume, massa, dan sebagainya. Partikel itu sangat bervariasi dalam ukuran atau kuantitas, mulai dari partikel atom seperti elektron hingga partikel mikroskopis seperti atom dan molekul, hingga partikel makroskopis seperti serbuk dan material di bidang lainnya. Partikel juga bisa digunakan untuk membuat model ilmiah dari objek yang lebih besar tergantung pada kerabatannya. Seperti manusia yang bergerak dalam kerumunan atau benda-benda lain yang bergerak. Nah, pada sebuah partikel elektron ini, partikel elektron itu berada pada posisi koordinat kartesius 2, negatif 2/3. Nah, jadi ini ada atom. Nah, ketika kita gambarkan koordinat kartesiusnya, ini berada pada posisi 2, negatif 2/3 ya. Ini. Nah, dalam posisi ini dinyatakan, pertanyaan adalah nyatakan posisinya dalam koordinat kutub terhadap proton ini, inti atom, sebagai titik 0,0. Nah, bisa kalian baca kembali soalnya, bisa dikerjakan di dalam kelompok kalian tadi. Nah, akan masuk ke breakout room-nya masing-masing sesuai dengan kelompok. Untuk pengerjaannya di 40 menitan ya. Nanti setelah itu kita akan ada satu kelompok yang mempresentasikan. Silakan masuk dulu ke dalam breakout room. Baik, sudah selesai belum ya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, silakan Ibu minta salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan. Silakan, apakah ada yang mau mempresentasikannya? Kelompok 1, Bu, izin mempresentasikan. Baik, buat kelompok 1 silakan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Anissa Putri Kristanti, Nikmah Hairunisa, dan saya sendiri Nur Hayati Dwi Kusumaningrum izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD. Untuk nomor 1, itu diketahui sebuah partikel elektron pada sebuah atom terletak pada koordinat 2,2/3. Kemudian pada masalah ini ditanyakan posisi elektron tersebut jika dinyatakan pada koordinat kutub. Di sini kita lihat bahwa X-nya adalah positif dan Y-nya negatif, maka terletak pada kuadran 4. Untuk yang pertama, kita mencari nilai R terlebih dahulu dengan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, kita substitusikan nilai X dan Y-nya, kemudian dilakukan perhitungan sehingga diperoleh X sama dengan 4. Kemudian kita mencari besar sudut alfa, yaitu dengan tangan alfa sama dengan Y per X, kita
substitusikan kembali nilai Y dan X-nya sehingga diperoleh alfanya sebesar 60 derajat. Karena terletak di kuadran 4, maka 360 derajat dikurangi alfa sama dengan 360 derajat dikurangi 60 derajat diperoleh 300 derajat. Jadi koordinat kutubnya adalah 4,300 derajat. Berdasarkan perhitungan, maka posisi elektron tersebut pada koordinat kutub ada pada posisi 4,300 derajat. Kemudian yang nomor 2, diketahui sebuah apel jatuh dan jika diukur dari batu menurut posisi koordinat kutub berada pada posisi 12,60 derajat. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu bahwa nilai R sama dengan 12 dan alfa sama dengan 60 derajat. Jadi 12,60 derajat ini diubah ke koordinat kartesius dengan rumus X sama dengan R cos alfa. Kita substitusikan nilai R-nya yaitu 12 dan alfanya adalah 60 derajat. Kita lakukan perhitungan sehingga diperoleh X sama dengan 6. Untuk Y-nya kita menggunakan rumus R sin alfa. Kita substitusikan kembali yaitu 12 dikali sin 60 derajat. Lakukan perhitungan yaitu Y sama dengan 6 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya adalah P 6,6 akar 3. Jadi posisi apel jika dilihat dari batu sebagai titik pusat sistem koordinat kartesius, yaitu posisinya berada pada koordinat kartesiusnya P 6,6 akar 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang nomor 3, posisi seekor kucing tersebut menurut koordinat kartesius yaitu ada pada titik 3,4 dan posisi secara koordinat kutub dapat kita cari menggunakan rumus berikut. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat diperoleh nilai R sama dengan 5. Mencari sudut alfa. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan 3/4. Untuk alfa, nilai alfa sama dengan arctan 4/3, sehingga diperoleh nilai alfa sama dengan 53 derajat. Jadi posisi kucing pada koordinat kutub terletak pada posisi 5,53 derajat. Untuk nomor 4, kita ubah dulu untuk posisi kotak-kotak tersebut menjadi bilangan dalam koordinat kartesius. Lalu kita lihat posisi becak, di mana koordinat kartesius yang menunjukkan becak ada pada koordinat 2,1. Karena koordinat kartesius becak terlihat pada gambar adalah 2,1, maka X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Untuk mencari R, menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat diperoleh nilai R sama dengan akar 5. Untuk tangen A sama dengan Y per X sama dengan 1/2, diperoleh A sama dengan arctan 1/2, sehingga nilai A adalah 27 derajat. Jadi koordinat kutub dari posisi becak pada gambar tersebut adalah akar 5,27 derajat yang diukur dari titik pusat 0,0. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari Bapak atau Ibu? Terima kasih kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan, bagus sekali. Bisa di scroll ke atas, kita bahas bersama. Terima kasih, dan teman-teman lain kita perhatikan lagi ya di sini. Secara keseluruhan sudah benar semua ya, secara konsep dan rumusnya. Namun nomor 1 ini ada sedikit kesalahan, tidak apa-apa. Dapat luruskan kembali. Jadi nilai koordinatnya kan tadi 2, negatif 2 akar 3 ya.
Nah, di sini di awal kurang negatif dengan tanda sedikit. Kemudian yang berperan sebagai X di sini 2 ya. Nah, yang berperan sebagai Y yaitu negatif 2 kali 3. Nah, tidak apa-apa, itu hanya kebalik saja. Dan nanti hasil akhir R juga nanti sama akar 16 yaitu 4. Dan sudutnya sudah benar. Ini sudut istimewa tadi ya. Nah, jadi diingat kembali dan dicoba untuk dihafalkan biar di luar kepala ya. Jadi secara otomatis jika ketemu ini maka nilainya segini. Nah, lanjut untuk nomor 2 ini juga sudah benar tulisannya. Ingat pasangan titik berurutan pada koordinat kutub itu R, theta ya. Jadi R-nya itu 12, tetanya atau alfanya itu sudutnya itu 60. Untuk rumus X-nya yaitu R cos theta, Y-nya koordinat kartesiusnya 6,6 akar 3. Betul. Jadi posisi apel yang jatuh tersebut diukur dari batu sebagai titik pusat koordinat yaitu 6,6 akar 3. Lanjut nomor 3. Ke bawah nomor 3. Posisi seekor kucing ya, jadi ada kucing. Jika dikoordinatkan berada pada titik 3,4. Nah, kita mencari koordinat kutubnya. Ingat koordinat kutub adalah pasangan titik berurutan R, theta. Nah, R itu bisa kita cari dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini seperti pada materi segitiga itu kita boras ya. Kita boras 3, 4, dan 5. Nah, kemudian tangannya yaitu tangan yang bernilai 4/3 yaitu 53 derajat. Betul. Terakhir nomor 4 itu tadi posisi becak ya. Jadi becak ada posisi koordinat 2,1. Teman-temannya ini sambil menyimak soal dan jawabannya masing-masing ya. Nah, ini koordinat kartesius becak itu pada 2,1 karena terletak pada kotak tersebut. Dari kiri, kemudian satunya berada pada kotak paling bawah. Jadi X-nya 2 itu Y-nya 1. Dimasukkan ke dalam nilai R, yaitu menghasilkan R akar 5. Kemudian nilai tangannya yaitu tangan yang bernilai setengah, yaitu 27. Jadi koordinat kutub posisi becak akar 5 dan 27 derajat. Terima kasih kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya ya. Ditutup share screen-nya. Terima kasih sekali lagi kepada anggota kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, terima kasih atas koreksinya, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Baik, itu dari kelompoknya Nur Hayati. Dari kelompok yang lain, apakah ada tanggapan dari kelompok Nur Hayati juga? Izin amplop tugas, Bu. Ya, silakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Rani. Berarti untuk mencari nilai R itu sama seperti mencari sisi miring pada teorema Pythagoras ya? Ya, benar sekali Rani, karena yang kita tahu bahwa untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Apakah ada tanggapan lain? Begitu cukup. Apakah udah jelas?
Sudah, Bu. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan lagi dari kelompok lain, diskusi kita cukupkan sampai sini ya anak-anak. Untuk kelompok Mbak Nur Hayati, terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya. Salah satu dari kalian, Ibu minta untuk menyimpulkan diskusi di pertemuan hari ini. Silahkan, ada yang ingin menyimpulkan. Menyimpulkan, Bu. Baik, untuk Mbak Ida Setiani, silahkan. Baik, jadi untuk mengkonversi dari koordinat kutub ke koordinat kartesius itu, yaitu berupa pasangan titik X, Y, di mana X-nya adalah R cos alpha dan Y-nya R sin alpha. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ida sudah menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini. Sudah sangat bagus. Harapan Ibu ke depannya kalian bisa memanfaatkan dan menerapkan dalam kehidupan, sehingga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Sebelum kita cukupkan, jangan lupa isi presensi dan refleksi pembelajaran di Edmodo ya anak-anak. Baik. Baik, Bu. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.